Ayo Kak Cika, kita harus siap-siap loh, kita akan mulai ibadah bersama. Ini emang ibadahnya jam berapa? Kita nanti jam 5 sore sudah ditunggu teman-teman kita semua yang ada di rumah loh ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Udah dong. Persembahannya? Udah juga. Oke. Yuk kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah dulu Kak Cika. Hai, selamat sore semua teman-teman. Jumpa lagi dengan kita di sini di ibadah online GKJ Kerten Surakarta bersama Mbak Lina dan Kak Cika. Oke, mungkin kabar adik-adik baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya Kak Cika. Oke, tapi sebelumnya Mbak Lina mau tanya dulu sama Kak Cika. Kak Cika, pernahkah Kak Cika merasakan kasih Tuhan dalam diri Kak Cika? Oh tentu pernah dong. Mungkin apa? Coba ceritakan sedikit saja. Katanya sampai sekarang tuh sehat terus. Wah, luar biasa. Bisa memuji nama Tuhan terus. Aduh, betul sekali. Yuk, kita mau ajak teman-teman kita untuk memuji nama Tuhan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai
Yesus baik. Ayo kita ajak teman-teman kita yang ada di rumah untuk kita berdoa bersama untuk mulai ibadah kali ini Kak Cika. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali Yesus, kami datang padamu, ucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah, kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memulai ibadah ini, Allah beri yang terbaik untuk kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Cika, tadi Kak Cika kan sudah bicara tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Kak Cika tahu nggak ya tentang buah-buah roh itu apa saja? Tahu sih di Galatia 5 kan. Tapi ayat berapa ya? Coba, tahu nggak ya? Kak Cika buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba Kak Cika boleh bacakan? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Nah, itu dia Kak Cika. Berarti kita diajarkan Tuhan juga untuk belajar tentang apa itu tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk kita mau ajak adik-adik kita yang ada di rumah untuk kita menyanyi tentang buah-buah roh. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo Kak Cika, kita ajak teman-teman kita yang ada di rumah untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah sudah disiapkan untuk persembahannya kali ini? Berikan yang terbaik buat Tuhan.
Tapi sebelumnya kita mau landasi dulu dengan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita akan barengi dengan pujian. Kak Cika? Kami bawa pujian. Kami bawa pujian bersama-sama. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan. Bapa, kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan. Semoga persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Tadi sudah membawakan lagu, sudah bersuka cita. Saat ini kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, tapi ingat ya, siapkan juga Alkitab. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum. Nah, duduk yang tenang, siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya Roh Kudus menuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini dan kiranya Engkau menguduskan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik punya sahabat enggak? Pastinya punya ya. Kalau sahabat itu apa yang dilakukan bila sahabatnya sakit? Tentunya pasti kita merasa sedih. Kenapa ya sahabat kita sakit? Nah, saat ini kita mau belajar tentang cerita tentang, adik-adik tahu enggak sahabat Tuhan Yesus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian? Tahu ya? Masih ingat ya ceritanya? Yaitu
Lazarus, betul, Lazarus, dialah sahabat Tuhan Yesus. Yuk kita dengarkan ceritanya lagi. Tuhan Yesus mempunyai sahabat, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tentunya sahabat yang luar biasa, sahabat yang selalu mengerti dan memahami keadaannya. Lazarus pada saat itu sakit keras. Tapi Tuhan Yesus tidak di situ. Tuhan Yesus sedang di suatu tempat di mana dia memberitakan Injil dengan murid-murid yang lain. Tentunya Maria, Marta, dan Lazarus adalah suatu saudara. Maria dan Marta melihat saudaranya sedang sakit, tentunya sangat sedih sekali. Tapi dia ingat sahabatnya yang sangat dia kasihi, sahabat yang sangat dia percaya dapat menyembuhkannya. Siapa itu? Tuhan Yesus, sahabat sejatinya. Maria dan Marta mengabarkan kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya laki-laki, yaitu Lazarus, sakit keras. Nah, ini ya adik-adik ya. Dia mengabarkan bahwa saudaranya laki-lakinya sakit keras. Tapi Tuhan Yesus tidak berada di tempat itu ya, di tempat Betania, di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Kemudian, Tuhan Yesus mendengar hal tersebut, tentunya dia biarin aja. Kan aku memberitakan firman Tuhan di tempat lain. Tidak ya, tentunya sahabat yang sejati, sahabat yang baik, dia mendengarkan penderitaan yang dialami oleh Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang ke tempat Yudea di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Tetapi pada saat di sana, di tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus tinggal, apa yang terjadi? Lazarus sudah meninggal. Ya, Lazarus yang sahabatnya itu sudah meninggal 4 hari. Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke Yudea. Marta menangis. Nah, ini adik-adik ya, Marta menangis. Martanya berkata, seandainya Tuhan di sini, saudaraku pasti tidak meninggal. Seru Marta menyesal pada Yesus yang Maha Suci, menandakan bahwa Marta itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Seandainya Tuhan, Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan meninggal. Marta yang dulu pernah menjamu Tuhan Yesus dan mengurusi segala sesuatu pada saat memberitakan Injil dan datang ke tempat Marta, dia yang mengurusinya. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu kepedihan yang dialami oleh Marta. Pada saat itu juga Maria mendengar bahwa Tuhan Yesus juga datang tempat itu.
Maria juga berteluk, bersujud di kaki Tuhan Yesus. Maria juga pernah menjamu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyelap dengan rambutnya, melayani Tuhan Yesus dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus tahu dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan Lazarus. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian ya. Karena apa? Dia membiarkan hal tersebut terjadi, Lazarus meninggal karena biar dia tahu bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan dan orang-orang yang di sekelilingnya akan melihat betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Maria menangis di hadapan Tuhan Yesus. Dia juga berkata, seandainya engkau ada di sini, pastilah saudaraku juga tidak akan mati. Sama seperti yang dikatakan oleh Marta. Menangis. Tuhan Yesus melihat Maria menangis. Dia juga merasakan kepedihan yang dialami oleh Marta dan Maria. Apakah Tuhan Yesus bisa menangis? Ya, Tuhan Yesus menangis sama seperti kita. Dia juga merasakan, sahabatnya merasakan kepedihan, kesedihan, kedukaan. Dia juga merasakan yang sama. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan hidup selamanya walaupun ia sudah mati. Adik-adik buka di halaman Yohanes 11 ayat 25. Kita baca bareng-bareng ya. Sudah ketemu? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sangat indah di dalam ayat Yohanes 11 ayat 25. Itu membangkitkan iman kita bahwa satu-satunya orang yang bisa membangkitkan dan menyembuhkan hanyalah Tuhan Yesus. Kemudian ini ya adik-adik yang tadi ya, apakah Tuhan Yesus bisa menangis? Iya, Tuhan Yesus menangis. Gambarnya ya adik-adik. Tuhan Yesus sangat sedih melihat kepedihan dan kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Tapi apakah Tuhan Yesus hanya bisa menangis? Tidak. Dia melakukan kuasanya. Dia tergerak hatinya dan dia melakukan kuasanya, yaitu membangkitkan Tuhan Yesus. Kemudian, tapi Marta bertanya, Tuhan Yesus, saudaraku Lazarus itu sudah mati 4 hari. Apakah tidak bau? Apakah bisa untuk dibangkitkan? Tuhan Yesus berseru, telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, sungguh kan lihat kemuliaan Allah. Percayakah engkau Marta? Jawabnya Marta dan Maria adalah, ya, saya percaya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang di sekitar itu untuk membuka batu besar. Dulu zaman di sana yaitu pemakaman, yaitu sebuah gua yang ditutupi oleh batu besar
yang didorong ya. Kemudian sama seperti kematian Tuhan Yesus diletakkan di gua dan ditutupi oleh batu besar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tolong buka dan angkat batu itu. Orang-orang di situ melakukannya dan mendorong batu besar itu. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Sudah berdoa, dia mengatakan, Lazarus, keluarlah. Apa yang terjadi? Nah, mujizat Tuhan terjadi. Kemuliaan Tuhan terjadi. Lazarus bangkit. Nah, ini ya ceritanya. Lazarus bangkit dan berjalan. Dulu waktu itu orang meninggal dibalut oleh kain kafan dan ditutupi kain ya, seperti mumi. Nah, Lazarus mendengar Tuhan Yesus, Lazarus bangkitlah. Kemudian Lazarus bangkit dan berjalan seperti mumi ya. Dan tiba-tiba dari dalam gua muncul sosok tubuh terbalut kain putih. Orang di sekitar itu ternganga. Maria dan Marta membeku karena takjub. Ajaib. Orang sudah meninggal 4 hari. Bangun dan berdiri serta berjalan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bukalah balutannya dan biarkan dia pulang. Kemudian Marta dan Maria membuka kain ya yang menutupi saudaranya itu. Nah, ini ya adik-adik, satu-satu dibukanya. Maria dan Marta bergegas menghampiri tubuh Lazarus bersama orang yang berkerumun membuka balutan demi balutan. Apa yang dikatakannya? Lazarus hidup. Lazarus hidup karena kegirangan ya. Begitu balutan terbuka, teriakan kagum bergema. Benar, Lazarus hidup. Sungguh ajaib Tuhan kita. Sungguh, siapa yang percaya kepadanya pasti terjadi. Kita teringat bahwa kita adalah manusia berdosa. Manusia yang berdosa aja, Allah sangat mengasihi kita. Dia mengutus anak yang tunggal datang ke dunia, menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib, bangkit. Dan ingat, perbedaannya dengan Lazarus adalah dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tempat yang indah, yaitu kerajaan surga. Adik-adik, dari cerita kebangkitan Lazarus tadi, kita belajar tentang kebenaran Tuhan, akan firman Tuhan. Bahwa kita harus percaya ya. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus, harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penuh kasih, penuh penyayang, dan mampu menolong dan memberikan keyakinan kita. Adik-adik, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Kita belajar satu hal, yaitu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus,
Mari kita menjadi sahabat yang baik pada Tuhan Yesus. Lakukan yang baik. Lakukan sebagai anak-anak yang baik. Menghormati orang tua. Mengasihi temannya. Tidak boleh nakal. Dan tetap selalu percaya dan berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa supaya firman Tuhan selalu mengingatkan kita akan kehidupan yang kita jalani nanti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan tentang selalu percaya akan kebaikan dan kebenaran akan firman Tuhan. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami dan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan menjadi sahabat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Cika, tadi Kak Cika sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Apa ya yang bisa Kak Cika ambil dari firman tadi? Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Oke, luar biasa sekali ya. Yuk kita mau ajak teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa bersama karena kita akan mengakhiri ibadah di sore hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa bersama. Kembali Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji nama-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika kita sudah akhiri ibadah hari ini, kita mau ajak teman-teman kita yang ada di rumah untuk memberikan pujian yang terakhir buat Tuhan. Lagu apa Kak Cika? Ku menang, ku menang. Oke, ku menang, ku menang. Tuhan Yesus memberkati.